Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB 6025, Remote Sensing untuk Geothermal, Topik 8, Konsep Microwave Remote Sensing, Segmen 2, Prinsip SAR. Sistem pencitraan penginderaan jauh radar menggunakan paket energi atau sinyal yang dipancarkan oleh antena pada interval waktu yang sangat singkat. Paket energi yang dipancarkan ini kemudian berinteraksi dengan objek yang ada di dalam bentang alam, dan beberapa bagian energi tersebut dihambur balikan kembali ke sensor. Untuk melacak paket energi yang dipancarkan dan diterima, sistem radar menggunakan laju pengulangan sinyal yang ditransmisikan. Laju pengulangan sinyal ini digunakan untuk menyediakan waktu bagi hamburan balik dari jarak pandang terjauh bisa kembali ke antena, sebelum pulsa yang dikirimkan berikutnya terjadi. Mekanisme terpenting dalam sistem radar adalah modul pengontrol waktu dan frekuensi sinyal yang dipancarkan dan yang diterima. Berikut ilustrasi sinyal yang ditransmisikan oleh sensor ditandai dengan garis lengkung merah terhadap waktu perambatan gelombang yang ditandai dengan angka. Misalnya, saat T0, sinyal mulai dipancarkan, kemudian merambat dengan waktu T1, T2, dan seterusnya. Pada saat T6, ada sinyal yang berinteraksi dengan rumah, sehingga pada saat T7, ada sinyal yang dihambur balikan ke sensor. Pada saat yang sama, ada sinyal yang masih merambat dan berinteraksi dengan objek lain, misalnya pohon, pada saat T8. Sehingga pada saat T9, ada sinyal lain yang dihambur balikan ke sensor. Dua sinyal yang dihambur balikan oleh objek, rumah, dan pohon sampai di sensor pada saat T13 dan 17, kemudian proses penyimpanan dilakukan secara komputerisasi untuk waktu tiba dan kekuatan sinyal tersebut. Apabila kekuatan sinyal yang digambarkan terhadap waktu perambatan sinyal, maka akan terlihat waktu dan kekuatan sinyal dari objek rumah dan pohon akan berbeda satu sama lain. Ilustrasi sinyal yang dihambur balikan oleh objek rumah dan pohon yang ditunjukkan oleh perbedaan kekuatan sinyal dan waktu tiba merupakan ilustrasi radar dalam satu dimensi atau dalam satu piksel citra dua dimensi. Karena citra tersusun atas ratusan sampai ribuan piksel, maka hanya informasi kekuatan sinyal yang bisa divisualisasikan langsung dalam bentuk nilai kecerahan citra. Informasi waktu tersimpan dalam bentuk fase gelombang yang bisa divisualisasikan dengan proses lain, misalnya proses interferometri. Kemajuan besar dalam penginderaan jauh radar adalah peningkatan resolusi searah wahana bergerak atau azimut melalui pengembangan sistem sintetik aperture radar. Peningkatan besar dalam resolusi azimut dapat direalisasikan jika antena yang digunakan sangat panjang. Para ahli rekayasa telah mengembangkan prosedur untuk mensintesis antena yang sangat panjang tersebut secara elektronik. Perbedaan utama sistem SAR adalah lebih banyak sinyal yang bisa dikirim ke objek. Prinsip-prinsip Doppler kemudian digunakan untuk melacak semua pengembalian gelombang mikro dari objek yang ada di permukaan. Berikut ilustrasi cara kerja antena sintetis dalam sistem sintetik aperture radar dengan wahana yang bergerak dari kiri ke kanan. Prosesor SAR menyimpan semua sinyal yang dikembalikan objek dalam bentuk kekuatan sinyal atau amplitudo dan fase. Untuk periode waktu T dari posisi PRT1 ke PRT4, seiring perubahan arah pandang di sepanjang lintasan wahana radar, antena sintetis dihasilkan oleh pemrosesan sinyal dari PRT1 ke PRT4 tersebut. Hal ini menyebabkan bukaan sintetis lebar, sehingga seolah-olah antena yang digunakan sepanjang PRT1 ke PRT4. Dengan periode waktu T yang didesain tak terhingga, maka resolusi spasial yang sangat tinggi mungkin dicapai karena tidak tergantung lagi dengan panjang antena.
Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.